Dahulu di Desa Tajur, Bojong, Jawa Barat, berdiri rumah bekas Yayasan Tenaga Kerja Wanita. Kisah tragis seorang tenaga kerja wanita yang baru saja pulang mengadu nasib dari negeri padang pasir. Tiba-tiba dikembalikan oleh yayasan tempatnya bernaung, dikarenakan dirinya telah berbadan dua dan mengalami penyiksaan secara fisik. Melihat keadaan itu, beberapa teman di penampungannya merasa curiga. Seperti ada kejanggalan yang terjadi. Akhirnya beberapa penghuni rumah penampungan itu minggat. Melihat kejadian itu, sang pemilik yayasan menahan wanita yang hamil tersebut untuk menjaga agar kejadian penyiksaan di negeri padang pasir itu tidak meluas ke masyarakat. Akhirnya, si wanita hamil tersebut melahirkan anaknya tanpa bantuan medis. Si anak diambil oleh teman wanita tersebut, lalu dibawa ke kampung, dan si ibu meninggal akibat pendarahan. Mayat si ibu dikubur oleh penjaga rumah di halaman rumah dengan tidak wajar. Lambat laun, berita ketidakberesan Yayasan Tenaga Kerja Wanita tersebut terdengar ke khalayak ramai. Kemudian masyarakat menyerang yayasan tersebut. Lalu pemilik dan penjaga rumah dihakimi. Konon kemunculan kuntil anak merah, hantu melahirkan, dan suara-suara tangisan sering terdengar di sekitar rumah ini. Jadi emang beneran kami? Iya, ini pada mau syuting. Iya, kita mau ngadu. Ya Allah, berani amat. Suara nangis kadang-kadang. Ya, ada yang palanya sepotong. Iya, pala. Itu cewek? Cowok? Cewek, kalau yang itu pala sepotong. Kadang-kadang di pintu situ tuh. Lagi diri dan ngeceplok saya kalau lewat. Iseng banget sih, ini lah keberani amat sih pada ini Om, Bang. Lu banyak kan semua? Banyak, sering sini. Saya iseng merinding nih. Halo pemirsa, sekarang saya sudah sampai di lokasi Siapa Takut Boleh Ikut. Di episode kali ini ada cerita masyarakat yang sering mendengar suara-suara tangisan dari anak kecil dan juga banyaknya penampakan dari kuntilanak. Tepatnya sih kuntilanak merah. Menurut rumor, tempat ini pernah menjadi tempat penyiksaan seorang wanita yang dulunya bekerja sebagai TKW. Saya juga pengen ngecek, pengen tahu update-annya. Kita langsung ke dalam. Assalamualaikum. Pak. Sudah berapa lama Pak kosong? Ya sekitar 3 tahunan. Nah, Itu suara apa? itu yang waktu itu dia yang menguburkan. Menguburkan gimana? Menguburkan orang perempuan itu. Istrinya. Maksudnya gimana? Jadi waktu terjadi ya ibunya meninggal, ibunya meninggal, akhirnya dikuburkan sama mereka itu. Jadi ini yang Iya, penjaga rumah. iya, Gila. iya. Pak Dede, ini ada ketemu Pak Dede. Jangan takut sama saya, jangan takut. Assalamualaikum Pak Dede. Pak Dede. Hai, Pak Dede, jangan takut. Iya, gini. Iya. Iya, Pak Dede. Pak.
dia itu pakai ganggu itu. Iya. Terus dia makan dari mana, Pak? Ya makan di sini sama saya Pak, temunya aja. Adanya gitu. Iya. Iya, baru jangan pakai sini. Ada yang mau tanya ini. Shh. Jangan marah, jangan marah. Iya. Iya. Pak, Iya. Udah. terus Iya. gimana nih? Ini kalau kayak gini gimana mau syuting? Orangnya kayak Anaknya masih ada, anaknya. anaknya siapa? Anaknya ibunya waktu itu melahirkan. Anak ibu yang Iya masih melahirkan hidup. itu masih hidup? Masih hidup. Namanya siapa, Pak? Namanya Pak Arif. Pak siapa? Arif. Pak Arif. Iya. Iya itu kalau udah Pak Arif dia takut Pak. Hah? Kalau kenal dengar Pak Arif dia takut. Pak Arif. Iya. Orangnya ada di daerah sini. Iya. Kita mungkin bisa cari Pak Arifnya, Iya. terus Hmm. kita bisa minta tolong. Gimana? Hah? Kita Nah, iya. tinggal di sini kan? Tinggal Iya. di daerah sini kan? Masih daerah sini. Selamat malam, Mas. Ya. Saya Denny, kita dari Siapa Takut Boleh Ikut. Kita rencananya mau syuting di tempat penampungan TKI, Mas. Kebetulan saya kesini mau minta izin. Kita juga udah minta izin RT, lurah, masyarakat. Tapi saya juga baru tahu tadi cerita dari Izin Pak untuk? Kak mau syuting di sana. Saya baru tahu cerita dari Pak Kata tadi bahwa maaf nih sebelumnya, Mas. Maaf ya. Dengar-dengar katanya ibunya Mas Arif dulu meninggal secara kurang wajar. Loh, maksudnya? Kok ada orang tua saya? Ya, Mas Arif dulu meninggal secara kurang wajar. Loh, maksudnya? Kok ada orang tua saya? Enggak, saya cuma mau mastiin kebenarannya aja sekaligus minta izin. Enggak, saya terus terang sih nggak suka. Kenapa masalah keluarga saya, terutama ibu saya, dibahas lagi? Bukan gitu, Mas, maksudnya. Enggak, saya nggak suka. Ini apa ini? Tiba-tiba datang dengan Pak Karta, maksudnya datang ngajak Pak Karta sini untuk apa? Maksudnya mau minta izin. Izin kah? Kita mau syuting di sana kan nggak enak, Mas. Kan masalahnya kan sekarang Mas kan ada hubungannya dengan rumah tersebut gitu. Bukan mau ngungkit loh, Mas. Bukan mau ngungkit. Kita di sini mau cari sesuatu yang baik karena kita syuting juga nggak macam-macam. Kita pengen ngerti. Saya sama sekali tidak setuju. Mas nggak kenal sama saya, jadi nggak usah so akrab tiba-tiba bahas tentang apa lagi mama saya gitu. Kalian nggak tahu apa yang terjadi dulu mama saya apa. Saya sampai detik ini pun saya belum pernah ketemu mama saya. Bukannya sok kenal, Mas. Maksudnya tuh kita datang sini mau minta izin gitu loh, Mas. Kalau kita nggak punya sopan santun ya kita main syuting aja gitu loh. Wong kita udah izin sama masyarakat, kita udah izin sama Pak RT gitu. Mereka nggak ada hubungannya. Saya anaknya. Nah, oleh karena Saya tahu saya dari kecil pun sampai segini, Mas. Saya nggak pernah ketemu sama saya. Asal Mas tahu. Dari kecil, apa ibu saya pun meninggal, Mas tahu kenapa ibu saya meninggal? ya maaf sekali Ibu lagi. saya meninggal nggak wajar. Pak Kanta kan tahu semuanya ini. Harusnya Pak Kanta nggak langsung cerita semuanya dulu, biar saya cerita izin jadi saya enak. Asal Mas tahu saya itu anak haram. Saya malu semuanya kayak gini. Saya nggak pengen. Bisa aja datang itu kayak gini, nggak tahu perasaan saya. Enggak loh, Mas. Bukan gitu loh. Gini loh maksudnya. Pak Kanta ini baik. Stop, saya nggak mau. Saya sudah nggak mau stop. Saya nggak mau ada cara kayak gini.
mas. Gini. Saya tahu, mas mau izin, tapi tolong hargain saya dong. Mana PT juga nggak ada, cuma Pak Kanta aja yang cerita. Ya, makanya kita datang tuh mau minta izin dengan sopan. Supaya kita ngomong baik-baik dulu lah, Mas. Maksudnya Sebatas Pak Kanta ya mas untuk gini loh, Mas. Kita itu maunya datang ke sini mau syuting. Kita udah juga siapin paranormal buat ya saya ngerti, cuma saya nggak siap gitu. Tiba-tiba saya udah coba lupain semuanya. Iya, ngerti Mas. Salah. Kita jadi jaminan, Mas, bahwa masa sekarang atau depannya Mas akan dicap orang kayak gitu. Ya, Mas. Saya cuma pengen mama saya tenang gitu. Saya juga sebagai anak, saya sendiri pada titik saya belum pernah ketemu sama saya.